ada satu pertanyaan yang kerap terbersit di hati manusia. Kalau semua sudah ditakdirkan Allah, untuk apa aku berusaha? Untuk apa aku hidup? Untuk apa aku mengejar sesuatu? Apakah hidup ini cuma sekadar menjalani garis takdir? Atau ada rahasia besar yang lebih dalam dari itu? Sahabat, sebelum kita melanjutkan mari kita renungkan, sudahkah kita benar-benar menjalani hidup ini sebagai amanah dari Allah? Ataukah kita hanya larut dalam rutinitas tanpa makna? Jika perenungan ini menyentuh hatimu, jangan lupa tekan like dan subscribe. Semoga kita terus saling mengingatkan di jalannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap jiwa pernah bertanya, jika Allah sudah menuliskan semua, maka apa gunanya aku berjuang? Apakah hidup ini hanya seperti wayang yang digerakkan oleh takdir? Ataukah ada sesuatu yang Allah titipkan dalam hatimu, agar kamu tahu makna ikhtiar? Benar, takdir itu ada, tapi bukan berarti hidup ini tanpa pilihan. Karena di balik takdir, ada kehendak Allah yang berjalan seiring dengan usaha dan doa hambanya. Hidup ini bukan soal dipaksa menjalani, tapi soal bagaimana kita memilih tetap setia pada jalannya. Takdir bukan alasan berhenti berjuang, tapi justru alasan untuk semakin kuat menggenggam harapan. Allah menuliskan takdirmu, bukan untuk membuatmu putus asa, tapi untuk menguatkan keyakinanmu. Hidup ini bukan permainan. Ini adalah amanah yang kelak akan dipertanggungjawabkan di hadapannya. Dan di setiap langkah yang kita ambil, ada pahala, ada ujian, ada hikmah. Itulah warna takdir yang hidup. Hidup ini bukan tentang apa yang sudah ditulis saja, tapi tentang bagaimana kita menulis kisah di atas tulisan takdir itu. Karena dalam Islam, takdir bukan belenggu, tapi bingkai. Dan di dalam bingkai itu, kita bebas melukis dengan pilihan dan amal. Rasulullah sendiri bersabda, "Beramallah, karena setiap orang dimudahkan sesuai dengan takdirnya." Maka hidup ini adalah panggilan untuk beramal, bukan alasan untuk berdiam. Kita diciptakan bukan untuk pasrah, tapi untuk berikhtiar dengan sepenuh hati. Jika semua ditentukan Allah, maka mengapa Rasulullah berjuang siang dan malam di jalan dakwah? Karena beliau tahu, takdir Allah tidak menghapus kewajiban kita untuk berusaha dan bertakwa. Takdir adalah rahasia Allah, sedangkan usaha dan doa adalah amanah yang wajib kita tunaikan. Bukankah Allah sendiri berfirman, "Sesungguhnya, Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sampai mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka." Quran Surat Ar-Ra'd 11. Hidup ini adalah jalan panjang, dan setiap tapaknya adalah ladang amal dan ujian. Kita mungkin tidak tahu takdir esok, tapi kita tahu apa yang harus kita lakukan hari ini. Dalam Islam, ikhtiar dan tawakal berjalan seiring, tak ada yang berjalan sendiri. Jika semua sudah ditulis, maka biarlah Allah menulis kita sebagai hamba yang berusaha, bukan yang menyerah. Karena Allah tidak melihat hasilnya, tapi melihat niat dan perjuangan kita. Hidup ini bukan tentang siapa yang paling tahu takdirnya, tapi siapa yang paling sabar menapakinya. Dan percayalah, ketika kita berikhtiar, Allah pun akan menggerakkan semesta mendukung langkah kita. Tidak ada yang sia-sia di sisi Allah, bahkan air mata, keluh kesah, dan jerih payahmu, semua tercatat. Hidup ini adalah kesempatan yang tidak akan terulang. Jangan biarkan ia berlalu tanpa makna. Jangan takut dengan takdir. Takutlah jika hidupmu kosong dari amal dan doa. Karena hidup adalah jawaban terbaik atas pertanyaan besar itu. Untuk apa aku diciptakan? Takdir memang telah tertulis sejak ruh ditiupkan ke dalam rahim ibunda. Tapi hidup bukan tentang diam pasrah tanpa daya. Seperti benih yang ditanam, tak bisa berkata, "Aku akan tumbuh tanpa air, tanpa sinar." Ia tetap menumbuhkan akar, walau tanahnya keras. Ia tetap menggapai cahaya, walau cuaca kadang kejam. Begitu pula manusia, takdir bukan alasan berhenti berusaha. Ketika kamu berkata, "Sudah takdirku miskin, sudahlah aku pasrah saja." Maka sejatinya itu bukan iman, itu bentuk keputusasaan.
Allah mencintai hamba yang yakin pada takdir, tapi juga tak berhenti melangkah dalam doa dan ikhtiar. Maka jangan biarkan keyakinan pada takdir membuatmu menjadi hamba yang malas. Allah tak pernah menyuruh kita menyerah pada keadaan. Bahkan Rasulullah, yang jelas-jelas dijaga oleh Allah, tak pernah hidup berleha-leha. Beliau berdagang, berjuang, memimpin perang, berdoa dengan linangan air mata. Bukankah itu isyarat nyata bahwa hidup ini adalah ladang amal yang tak bisa ditinggalkan? Ketika kita berpikir, sudah ditakdirkan, buat apa? Sadarlah, itu bisikan halus setan yang ingin menjerumuskanmu ke dalam lembah putus asa. Padahal Islam datang membawa harapan, bukan keputusasaan. Takdir hanyalah bingkai, sedang lukisan hidupmu adalah karya amalmu. Lihatlah burung di pagi hari. Ia keluar dari sarangnya dengan perut kosong dan pulang petang dengan perut kenyang. Ia tak tahu di mana rezekinya hari itu, tapi ia tetap terbang, berusaha, bergerak. Bukankah ini pesan halus dari Allah? Bahkan burung pun tak berdiam diri menunggu rezeki turun dari langit. Maka jangan kau bilang hidup ini sia-sia karena sudah ditakdirkan. Hidup ini ladang penuh peluang, setiap langkahnya bisa menjadi ibadah. Allah menyukai hamba yang berusaha, bukan hamba yang hanya menunggu dan menunggu, tanpa gerak, tanpa harap. Bahkan doa pun perlu usaha. Jika Allah mau, Dia mampu memberi tanpa kau minta. Tapi Dia ingin melihat seberapa sungguh hatimu berharap dan tanganmu bekerja. Karena disitulah letak indahnya hidup, berjalan di antara takdir dan usaha. Takdir itu bukan sekat yang membatasi langkahmu. Ia justru ruang kosong yang harus kau isi dengan amal, doa, dan perjuangan. Seperti pelukis yang diberi kanvas kosong, bukan untuk ditatap, tapi untuk dilukis menjadi karya yang bermakna. Hidupmu adalah karya, karyamu adalah usahamu. Usahamu adalah doa yang kau wujudkan dalam gerak nyata. Maka jangan biarkan hidup hanya menjadi cerita kosong di atas lembaran takdir. Jadikan setiap harimu lukisan amal yang kelak kau persembahkan di hadapan Rabb-Mu. Dan di setiap tapak langkahmu, ucapkan dalam hati, aku hidup bukan untuk menyerah pada takdir, tapi untuk mempersembahkan yang terbaik di jalannya. Maka tenanglah, hidup ini tak akan pernah sia-sia bagi jiwa yang terus berusaha. Ada kalanya kita berusaha sekuat tenaga, namun hasilnya tak seperti yang diharapkan. Lalu hati mulai bertanya, mengapa? Bukankah aku sudah berikhtiar? Inilah rahasia besar yang sering kita lupa. Allah tak menilai hasil, Allah menilai usaha. Dalam pandangan manusia, mungkin usaha itu gagal. Tapi di sisi Allah, itu adalah keberhasilan iman yang ditulis dengan tinta pahala. Hidup bukan tentang siapa yang paling berhasil di mata dunia, tapi siapa yang paling tulus meniti jalan menuju Allah. Karena bagi Allah, sebutir keringat yang jatuh dari ikhtiar yang halal lebih berharga daripada piala kemenangan yang diwarnai kelicikan. Maka jangan takut jika hasilnya jauh dari harapan. Tak ada usaha yang sia-sia di sisi Allah. Kita sering terjebak dalam kata sukses versi manusia. Padahal, sukses sejati adalah ketika Allah ridha atas setiap langkah yang kita ambil. Ada orang yang tampak gagal di mata dunia, tapi justru dia yang paling mulia di sisi Allah karena kesabarannya, karena ikhlasnya, karena istiqomahnya. Rasulullah pun pernah terluka dalam perang Uhud. Tapi apakah itu berarti beliau gagal? Tidak. Karena di balik setiap peristiwa, ada hikmah yang ditulis Allah lebih indah dari kemenangan. Bahkan kekalahan di medan dunia bisa menjadi kemenangan di sisi akhirat. Maka jangan kau ukur hidupmu dengan angka-angka dunia. Jangan kau nilai usahamu dari banyaknya pujian manusia. Hidup ini bukan tentang siapa yang paling bersinar, tapi siapa yang paling taat. Karena Allah menilai hati, bukan hasil. Ada orang yang berusaha keras, hasilnya kecil. Tapi Allah angkat derajatnya setinggi langit karena niatnya murni. Ada juga yang hasilnya besar, tapi Allah hinakan karena sombongnya membusuk di dalam dada. Maka bersihkan niat, luruskan hati, karena hanya itu yang kelak abadi. Jika hasil akhir menjadi ukuran,
maka banyak nabi yang dianggap gagal oleh kaumnya. Bukankah Nuh alaihissalam berdakwah ratusan tahun, tapi hanya sedikit yang mengikuti? Namun di sisi Allah, Nuh adalah hamba yang agung karena ketekunan dan keikhlasannya. Hidup ini bukan tentang angka, bukan tentang jumlah. Hidup ini tentang hati yang teguh berjalan di jalannya. Karena Allah melihat apa yang tersembunyi di dalam dada, bukan apa yang ditampakkan di atas panggung dunia. Jangan pernah berhenti berbuat baik hanya karena hasilnya tak sejalan dengan harapan. Setiap langkah yang ikhlas, setiap usaha yang jujur, setiap amal yang murni, semua dicatat, tak ada yang luput. Itulah yang menjadi saksi kelak di hadapan Allah. Maka biarkan hasil menjadi urusan Allah. Tugas kita adalah terus berusaha, terus memperbaiki niat, terus melangkah dengan penuh keyakinan. Karena yang Allah inginkan dari kita bukan keberhasilan dunia, tapi keteguhan iman dan amal yang tulus. Dalam hidup ada 3 hal yang tidak bisa dipisahkan: ikhtiar, doa, dan tawakal. Mereka bagai 3 helai sayap yang membawa hati terbang menuju ridha Allah. Jika salah satunya patah, maka hidup akan limbung. Jika semuanya bersatu, maka langkah terasa ringan walau jalan penuh kerikil. Ikhtiar adalah usaha lahir, doa adalah usaha batin, dan tawakal adalah menyerahkan hasil sepenuhnya kepada Allah. Ketiganya harus berdampingan, bukan saling meniadakan. Jangan hanya berikhtiar tapi lupa berdoa. Jangan hanya berdoa tapi enggan berusaha. Dan jangan lupa, setelah semuanya, pasrahkan kepada Allah. Ada yang terlalu mengandalkan usaha, seolah semua bergantung pada kekuatan dirinya. Ada pula yang hanya berdoa, tapi tak mau bergerak, menunggu rezeki jatuh dari langit. Dan ada yang berkata, aku sudah tawakal, padahal yang dia lakukan hanya duduk diam tanpa usaha dan doa. Ketiganya harus berjalan bersama. Lihatlah bagaimana Rasulullah mencontohkan. Saat hijrah, beliau berikhtiar dengan cerdas, memilih jalan tak biasa, bersembunyi di gua, menyusun strategi. Beliau juga terus berdoa memohon pertolongan Allah. Dan di saat semua sudah dilakukan, beliau bertawakal, berserah sepenuhnya kepada kehendak Allah. Ikhtiar tanpa doa adalah kesombongan. Doa tanpa ikhtiar adalah kemalasan. Tawakal tanpa keduanya adalah kebodohan. Maka, kunci hidup bahagia bukan hanya bekerja keras, tapi juga berdoa sungguh-sungguh dan berserah total pada keputusan Allah. Jangan pernah merasa sia-sia ketika usahamu belum berhasil. Bisa jadi Allah ingin engkau lebih banyak berdoa. Bisa jadi Allah ingin engkau lebih sabar. Karena seringkali, pintu takdir terbuka bukan karena usaha, tapi karena doa yang terus mengetuk pintu langit. Di sisi lain, jangan jadikan doa sebagai alasan untuk tidak berusaha. Doa bukan pelarian dari ikhtiar, tapi penguat bagi langkahmu. Seperti petani yang menanam benih, lalu berdoa pada Allah agar hujan turun, bukan menunggu hujan sebelum menanam. Dan ketika semua sudah kau lakukan, disitulah tawakal menjadi penenang jiwa. Karena tawakal bukan berarti pasrah sebelum berusaha, tapi berserah setelah semua usaha terbaik telah ditunaikan. Di situ, hati menjadi tenang, karena engkau tahu hasilnya di tangan Allah, dan Allah pasti memberi yang terbaik. Ikhtiar, doa, dan tawakal, inilah jalan hidup seorang hamba, sebuah jalan yang membuat hidup tak lagi penuh beban. Karena kita hanya berjalan di garis takdirnya, sambil terus berharap pada cinta dan kasih sayangnya. Maka isilah hari-harimu dengan usaha yang sungguh-sungguh, doa yang tulus, dan tawakal yang penuh keikhlasan. Karena itulah cara hidup yang diajarkan oleh Rasulullah, dan itulah cara hidup yang akan membuat hatimu selalu dekat dengan Allah. Hidup ini bukan sekadar menjalani hari demi hari. Setiap langkah, setiap pilihan, bahkan setiap detik yang kita lalui, bisa menjadi bagian dari ibadah, jika kita niatkan karena Allah. Tidak semua harus berupa sholat atau puasa. Bahkan menafkahi keluarga, bekerja, belajar, dan menolong sesama, bisa menjadi ibadah di sisi Allah. Allah Maha melihat niat yang tersembunyi di balik segala amal. Mungkin dunia tidak melihat, mungkin manusia mengabaikan. Tapi di sisi Allah, sebuah senyum yang ikhlas,
Sepotong kata yang menenangkan, bahkan sebuah pilihan untuk menahan marah, bisa menjadi ibadah yang lebih berat timbangannya di akhirat. Setiap pilihan hidup adalah ladang pahala, jika niatnya lurus. Ketika kau memilih jujur di saat dusta lebih mudah, ketika kau memilih sabar di saat marah lebih ringan, ketika kau memilih halal di saat haram lebih menggiurkan, disitulah kau sedang menanam amal untuk hidup yang kekal. Kita tidak dilahirkan hanya untuk memenuhi syahwat dunia. Allah tak menciptakan hidup ini hanya agar kita mengejar keinginan sesaat. Setiap detik yang berlalu, sejatinya adalah ladang amal yang Allah titipkan, dan kelak akan dipanen di akhirat. Bahkan tidur bisa menjadi ibadah, jika sebelum tidur kau berdoa dan berniat agar tubuhmu kuat beribadah esok hari. Bahkan makan bisa menjadi ibadah, jika kau niatkan agar tubuhmu kuat bekerja halal. Semua pilihan hidup, sesederhana apapun itu, bisa menjadi amal yang menyelamatkan. Jangan pernah meremehkan keputusan kecil yang kau ambil. Bisa jadi, pilihan sederhana itulah yang menjadi sebab Allah sayang kepadamu. Karena setiap pilihan hidup adalah kesempatan untuk memilih jalan yang Allah ridhai, atau jalan yang justru menjauhkan kita darinya. Ibadah bukan sekadar ritual, tapi seluruh gerak kehidupan. Maka jangan batasi ibadah hanya di masjid. Jadikan setiap helaan nafas, setiap langkah kaki, setiap pekerjaan, sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah. Rasulullah mengajarkan bahwa setiap amal baik yang dilakukan dengan niat karena Allah akan bernilai ibadah. Bahkan membuang duri di jalan, memberikan seteguk air kepada yang haus, atau menyingkirkan beban orang lain, semuanya adalah bagian dari ibadah. Maka jangan pernah menganggap hidup ini sekadar rutinitas tanpa makna. Jadikan setiap pilihanmu berharga di sisi Allah. Karena hidup adalah perjalanan menujunya, dan setiap pilihan kita adalah langkah yang mendekatkan atau menjauhkan diri darinya. Dan ketika kau mampu melihat hidup sebagai ladang ibadah, saat itulah hidupmu akan terasa ringan, hatimu lapang, dan setiap langkah terasa penuh makna. Karena kau tahu, tak ada yang sia-sia di sisi Allah. Dalam hidup, seringkali kita hanya melihat apa yang tampak di depan mata. Padahal Allah menyimpan rahmat di balik setiap takdir. Apa yang menurut kita buruk, bisa jadi justru membawa kebaikan yang tak terduga. Seperti hujan yang turun di waktu yang tidak kita inginkan, tapi ternyata ia menyuburkan tanah yang akan menumbuhkan rezeki kita. Begitu pula dengan takdir. Kadang ia datang dalam bentuk yang tak kita harapkan, namun di baliknya tersembunyi hikmah yang besar. Takdir Allah tak pernah keliru, tidak ada satupun keputusannya yang salah. Dia Maha mengetahui apa yang terbaik untuk setiap hambanya. Yang perlu kita lakukan hanyalah bersabar dan percaya bahwa semua akan indah pada waktunya. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu buruk bagimu." Quran Surat Al-Baqarah 216. Ini bukan sekadar ayat, ini pelipur lara bagi hati yang sedang diuji. Ketika hati terasa lelah, ketika jalan hidup terasa buntu, ingatlah, bisa jadi ini cara Allah mendidik hatimu agar lebih kuat, agar kau tak menggantungkan diri pada dunia, tapi hanya padanya semata. Takdir Allah selalu datang tepat waktu, tidak lebih cepat, tidak lebih lambat. Maka tugas kita adalah menjemputnya dengan sabar dan ikhtiar. Karena yang menunggu dengan sabar akan selalu bertemu dengan janji Allah. Rezeki, jodoh, bahkan ujian, semuanya sudah tertulis. Tapi bukan berarti kita boleh pasrah tanpa usaha. Karena justru usaha itulah yang menjadi tanda keimanan kita. Dalam setiap usaha, ada nilai ibadah yang Allah catat. Bahkan saat hasilnya belum terlihat, perjuanganmu sudah ditulis sebagai pahala. Maka jangan biarkan dirimu merasa sia-sia hanya karena dunia belum memandang usahamu. Jodoh, rezeki, dan ajal, semuanya di tangan Allah. Tapi semua itu bukan alasan untuk berhenti berdoa, berhenti berusaha. Karena Allah ingin melihat seberapa yakin kita kepadanya di saat harapan terasa jauh. Betapa sering kita lupa bahwa hidup bukan hanya tentang mengejar hasil, tapi tentang menjalani setiap proses dengan penuh keyakinan
kesabaran, dan tawakal. Takdir bukan rantai yang membelenggu, tapi pintu yang menunggu untuk kita masuki dengan amal dan doa. Dalam setiap langkah, kita memilih jalan kita sendiri. Allah memberikan kita pilihan, dan setiap pilihan adalah tanggung jawab. Maka jangan pernah menyalahkan takdir atas keputusan yang kita buat sendiri. Kita memang tak bisa memilih di mana kita lahir, siapa orang tua kita, atau di mana kita dibesarkan. Tapi kita bisa memilih, apakah kita mau menjadi hamba yang taat atau hamba yang lalai. Hidup adalah tentang pilihan. Dan setiap pilihan yang benar akan mendekatkan kita kepada Allah. Setiap pilihan yang salah akan menjauhkan kita dari rahmat-Nya. Maka berhati-hatilah dalam memilih jalan hidup. Karena semua yang kita pilih, kelak akan kembali kepada kita sendiri. Jangan takut salah jalan selama kau mau kembali kepadanya. Karena Allah tak pernah menutup pintu taubat bagi hamba yang ingin memperbaiki diri. Hidup ini bukan soal selalu benar, tapi soal selalu berusaha memperbaiki diri di setiap salah yang kita lakukan. Pilihan hidup adalah cerminan hati, maka bersihkan hatimu, agar pilihanmu selalu mengarah kepada kebaikan. Dan di saat kau ragu, berdoalah, karena doa adalah cahaya yang menerangi jalan pilihanmu. Hidup ini bukan tentang siapa yang paling cepat sampai, tapi tentang siapa yang paling istiqomah meniti jalan menuju Allah. Jangan takut berjalan lambat. Yang penting, langkahmu menuju jalan yang benar. Karena di hadapan Allah bukan kecepatan yang diukur, tapi keikhlasan dan keteguhan hati. Setiap tapak yang kau lalui di jalan kebaikan, sekecil apapun itu, tidak akan pernah sia-sia. Allah Maha melihat setiap tetes keringatmu, setiap lelahmu, setiap air matamu yang jatuh di sepertiga malam. Maka jangan pernah ragu. Allah lebih dekat dari urat lehermu. Dia lebih tahu isi hatimu dibanding dirimu sendiri. Ketika dunia terasa sempit, itu bukan karena Allah menjauh, tapi karena hatimu terlalu sibuk melihat dunia, hingga lupa menatap ke langit. Hidup ini hanya sebentar. Jangan habiskan untuk menyesali apa yang telah terjadi. Karena setiap detik yang kau jalani adalah kesempatan untuk memperbaiki masa depanmu di sisi Allah. Jangan bandingkan hidupmu dengan hidup orang lain. Setiap orang punya jalan takdir yang berbeda. Karena ukuran sukses di mata Allah bukan pada harta, bukan pada jabatan, tapi pada amal dan ketakwaan. Jadikan dirimu hamba yang sibuk dengan memperbaiki diri, bukan sibuk membandingkan nasib. Karena yang membuat hidup tenang, bukan banyaknya yang kau miliki, tapi dekatnya hatimu kepada Allah. Jangan takut menghadapi dunia, karena dunia hanyalah jembatan, bukan tujuan. Fokuslah pada kehidupan setelah dunia, karena di sanalah kita akan tinggal selamanya. Jangan tertipu oleh dunia yang gemerlap, hingga lupa bahwa kita semua sedang berjalan menuju liang kubur. Karena dunia hanyalah ladang ujian, bukan tempat berbangga-bangga. Maka isi dunia ini dengan amal, bukan hanya dengan angan. Jadikan setiap hartamu, waktumu, dan tenagamu sebagai bekal menuju akhirat. Jangan pernah merasa lelah dalam berbuat baik, karena Allah selalu melihat siapa yang bersungguh-sungguh di jalannya. Dan yakinlah, Allah tak akan pernah mengecewakan hamba yang berserah diri sepenuh hati. Tetaplah berdoa walau hatimu lelah, karena doa adalah senjata paling dahsyat seorang mukmin. Berdoalah di setiap sujud, karena di sanalah jarakmu paling dekat dengan Allah. Berdoalah di saat lapang, agar Allah menjawab di saat sempit. Berdoalah tanpa henti, karena Allah mencintai hamba yang tak bosan meminta kepadanya. Dan ketika doamu belum dikabulkan, bersabarlah. Karena bisa jadi Allah sedang menyiapkan yang lebih baik. Tawakallah setelah berdoa, karena tawakal adalah bukti keyakinanmu kepada Allah. Jangan takut kecewa, karena tawakal kepada Allah tak pernah berujung kekecewaan. Jadikan hidup ini perjalanan yang penuh dengan ikhtiar, doa, dan tawakal. Karena hidup yang penuh dengan keyakinan kepada Allah akan selalu dipenuhi ketenangan. Dan di akhir perjalanan nanti, biarlah semua lelah, semua perjuangan, dan semua doamu menjadi saksi bahwa kau pernah berusaha menjadi hamba yang setia di jalannya.
Hidup ini memang penuh misteri. Kadang kita bertanya, mengapa begini ya Allah? Kadang kita merasa langkah kita sia-sia, padahal di balik semua itu, ada tangan Allah yang tak pernah berhenti menuntun kita. Jangan takut berjalan dalam ketidakpastian, karena kita punya Allah yang maha memastikan. Jangan lelah berusaha, karena setiap tetes peluhmu, setiap doa lirihmu, tak pernah luput dari pandangannya. Jika hari ini terasa berat, ingatlah, mungkin Allah sedang menulis cerita terindah untuk hidupmu. Dan tugas kita hanyalah tetap melangkah, dengan hati yang yakin, dengan jiwa yang lapang, dengan iman yang terus tumbuh. Hidup ini bukan tentang tahu apa yang akan terjadi, tapi tentang yakin bahwa apapun yang terjadi, akan selalu menjadi yang terbaik menurut Allah. Maka, teruslah berjalan, teruslah berharap, dan teruslah percaya bahwa bersama Allah, hidup ini tak akan pernah sia-sia. Semoga Allah meridai setiap langkah kita. Amin ya Rabbal Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Engkau yang maha menentukan segalanya. Engkau yang maha menggenggam hidup dan mati kami. Kami berserah diri kepadamu. Ya Allah, jadikanlah hati kami selalu yakin kepadamu. Teguhkan jiwa kami dalam menghadapi takdir-Mu. Jauhkan kami dari rasa putus asa. Dekatkan kami dengan keridhaan-Mu. Ya Allah, bimbing langkah kami agar selalu berada di jalan-Mu. Karuniakan kepada kami kekuatan untuk terus berusaha, kesabaran saat diuji, keikhlasan saat menerima, dan rasa syukur di setiap keadaan. Ya Allah, jadikan hidup kami penuh makna di hadapan-Mu. Jadikan setiap usaha kami sebagai amal yang Kau terima. Jadikan setiap hembusan nafas kami sebagai bukti cinta kepadamu. Dan jangan biarkan kami hidup tanpa iman dan amal syaleh. Ya Allah, tutuplah hidup kami dengan husnul khatimah. Lindungi kami dari segala keburukan dunia dan akhirat. Dan pertemukan kami kelak di surgamu, bersama Rasulullah yang kami cintai. Amin ya Rabbil Alamin. Terima kasih sahabat atas waktunya. Semoga setiap perenungan ini menjadi bekal kebaikan untuk kita semua. Jangan lelah berusaha, jangan berhenti berharap. Mari terus berjalan bersama menuju ridha Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.